Bapak Camat, Bapak dan Ibu Lurah se-Kota Tarakan, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita akan melihat gambaran tentang capaian indikator kota layak anak Kota Tarakan. Alhamdulillah, walaupun saat ini kita baru tingkat pratama, tapi alhamdulillah ya, di luar dugaan kita prestasi itu dapat kita raih. Dan mudah-mudahan di tahun ini ada peningkatan. Jadi ada 4 tingkatan ya Pak. Pratama, Madya, Utama, Nindya, baru ya. Jadi masih ada 4 tangga lagi yang harus kita lewati, tapi kebersamaan itu yang harus kita harapkan. Kemudian Pak Hamzah, sebagaimana yang sering kami dapatkan saat ini Pak Hamzah, memang banyak sekali yang penduduknya, terutama anak-anak, baik itu yang mengalami kasus, ya, apalagi stunting saat ini, hampir semuanya kita dapatkan adalah yang tidak punya identitas. Begitu kita temukan di lapangan, pasti tidak punya identitas, tidak punya KTP, tidak punya surat pindah, tidak punya BPJS dan seterusnya. Jadi mau tidak mau saya selalu mengganggu Pak Hamzah ketika kita temukan problem di lapangan yang terkait dengan perempuan dan anak, pasti keluarga itu tidak punya identitas, lebih banyak tidak punya identitas. Nah ini juga jadi permasalahan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu memang di media massa sering mempertanyakan, kok bisa ya, gitu ya, kok bisa Tarakan bisa meraih kota layak anak. Nah ini kesempatan yang akan kami sampaikan. Sementara kasus ya, ataupun angka, baik itu KDRT, baik itu pelecehan maupun kekerasan seksual pada anak sangat banyak di Kota Tarakan. Jadi saya sampaikan kepada media massa bahwa kita tidak melihat banyak atau sedikitnya kasus yang kita hadapi, tapi adalah bagaimana kasus itu bisa kita laksanakan secara bersama. Karena kita punya MOU ya, kemudian punya perjanjian kerjasama, baik itu dengan Polres, dengan rumah sakit, dengan himpunan psikologi, dan dengan PKBH, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo. Jadi jalinan kerjasama itulah yang dinilai bahwa begitu ada kasus, begitu ada problem, semuanya bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Kalau dia misalkan anak itu dengan luka ataupun pelecehan seksual, ya langsunglah ke rumah sakit untuk melakukan visum. Kemudian teman-teman psikolog, himpunan psikologi itu melakukan pendampingan terapi terhadap kejiwaan karena trauma yang cukup berat dan seterusnya. Jadi yang dilihat adalah bagaimana penanganan terhadap kasus yang kita temui. Jadi itu yang sehingga prestasi predikat itu bisa kita raih. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa kita raih lebih meningkat lagi ya Bapak Ibu. Jadi pada hari ini paparan yang akan disampaikan oleh provinsi. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan karena Kepala Bapeda adalah sebagai Ketua Tim Gugus Tugas KLA Kota Tarakan untuk menyampaikan arahan sekaligus sambutannya. Kami persilakan yang telah diraih oleh Kota Tarakan dalam hal menuju kota layak anak. Dalam menuju kota layak anak itu ada 5 tingkatan. Nah, kita masih di tingkat pertama. Balikpapan sudah India, tingkat ketiga. Nah, harapannya seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota di Indonesia menjadi KLA. Selanjutnya nanti mudahan Kota Tarakan ini, karena yang kami unggulkan memang di provinsi adalah Kota Tarakan dan Bulungan. Nah, 3 kabupaten lain belum mencapai, walaupun Madya belum. Nah,
Nah, mudahan tahun depan Nunukan bisa masuk. Karena provinsi bisa jadi propila kalau seluruh kabupaten kota yang ada di satu provinsi itu sudah minimal Madya. Baru bisa provinsi membentuk provinsi layak anak. Jadi kami hanya mendorong kabupaten kota untuk menjadi kayak dulu, baru kami bisa bergerak. Kalau kabupaten kota tidak bisa bergerak, kami itu lebih-lebih tidak bisa bergerak. Harapan kami semua kabupaten kota bisa menjadi kayak minimal Madya. Untuk nilai-nilainya yang telah dicapai nanti dipaparkan Ibu ini berapa nilainya. Harapan kami Bu, ini KLA ini bukan kerja satu instansi, tetapi kerja bareng seluruh warga kota. Dalam hal ini sebagai ketuanya adalah Inspektorat Bapeda, karena dari segi anggaran, perencanaan dan anggaran. Makanya nanti kenapa diundang semuanya ini terkait, karena semua terkait. Capil, kesehatan, pendidikan, termasuk anak-anak yang ada di Kota Tarakan. Jadi harapan kami ini nanti lebih meningkat dari yang telah dicapai sekarang, agar nilai-nilai kita makin tinggi, karena nilai standar yang paling rendah itu 500 lebih, itu yang paling rendah. Nah, kalau sudah mencapai nilai tertinggi 1000, itu baru KLA ya. Nah, kita baru mencapai 502 kemarin di Kota Tarakan. Harapan kita tahun ini atau tahun depan sudah mencapai 600 atau 700. Barangkali dari saya untuk pembukaannya, mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nini untuk melanjutkan. Dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Namun, bukan itu yang utama. Penilaian KLA ini hanya sebagai reward saja kepada kabupaten kota yang sudah berusaha untuk melakukan hal-hal dan rangka untuk pemenuhan hak anak. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk memenuhi hak-hak anak kita sesuai dengan peran kita masing-masing di OPD masing-masing. Seperti itu. Yang pertama adalah ini mohon izin Bapak Ibu, memang kita masuk ke pada substansi yang paling ini ya, maksudnya dari penilaian kemarin apa-apa saja sih yang harus dilengkapi, karena kedepannya bisa menjadi acuan bagi Kota Tarakan untuk mengadakan perbaikan agar kedepannya bisa mendapatkan predikat Madya. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, untuk peraturan, ada beberapa peraturan yang memang masih kurang, sehingga poin maksimalnya yang mestinya 45 hanya diberikan 41, seperti itu. Kemudian tindak lanjut yang terkait dengan penguatan kelembagaan dan dari 5 klaster KLA. Kemudian menerbitkan perda atau pekerja menampilkan matriks dan dokumen pendukung atau produk hukum yang harus diupload, bukan hanya halaman birunya saja, karena ada beberapa kabupaten kota yang ketika mengupload peraturan ya hanya mengupload halamannya saja, tapi tidak isinya secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian indikator yang seterusnya, apakah dalam proses penyusunan peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan suara anak? Halo, ada